Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh dan tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus COVID-19 seperti senantiasa mencuci tangan dengan baik dan benar, memakai masker apabila keluar rumah, dan tetap menjaga jarak aman dengan orang lain. Anandaku sekalian, pasti sudah mengenal Ibu kan di pertemuan sebelumnya. Jika sudah tahu, kita langsung saja memasuki kegiatan pembelajaran. Pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 10 di semester ganjil. Namun sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dalam mencari ilmu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Anandaku sekalian, pasti sudah penasaran kan materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oleh karena itu, siapkan segala sesuatunya untuk menyimak pemaparan dari Ibu. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rotasi dan revolusi bumi. Materi ini merupakan kompetensi dasar 3.4 dengan tujuan pembelajaran siswa mampu membedakan rotasi dan revolusi bumi. Siswa mampu menganalisis dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi, dan juga siswa mampu menganalisis bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, sudah tahu kan tema apa yang akan kita bahas kali ini? Untuk mengefektifkan waktu, yuk belajar sekarang. Rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya seperti gansing yang disebut gerak rotasi bumi. Satu kali putaran rotasi bumi membutuhkan waktu 24 jam atau lebih tepatnya 23 jam 56 menit atau sehari semalam. Kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Arah gerak rotasi bumi dari timur ke barat, namun peredaran bumi mengelilingi sumbunya tidak akan terasa karena adanya gaya gravitasi. Jadi, gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Walaupun bumi itu berputar, kita tidak akan merasakan pergerakan rotasi bumi yang akan menyebabkan kita terjatuh. Cepatnya gerakan rotasi bumi memberikan efek pandangan terhadap benda angkasa lainnya berjalan dari timur ke barat. Jika diibaratkan kita naik kereta api yang sedang melaju, maka tampaklah pohon-pohon, tiang listrik, dan rumah-rumah yang dilewati karena seakan-akan bergerak. Gerakan pohon-pohon dan tiang-tiang listrik tersebut dinamakan gerak semu. Hal ini juga berlaku pada rotasi bumi loh. Maka semua benda yang terlihat dari bumi seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang seolah bergerak-gerak dari timur ke barat. Itulah yang disebut gerak semu benda-benda langit. Adapun dampak rotasi bumi, yang pertama ada pergantian siang dan malam. Kedua, adanya peredaran semu harian benda langit. Ketiga, ada perbedaan waktu. Keempat, ada pembelokan angin dan pembelokan arah arus laut. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Ketika bumi sedang berotasi, jarang di antara kita yang menyadarinya. Hal ini karena selubung udara atau atmosfer bumi turut serta berputar. Seandainya atmosfer bumi tidak ikut berputar, maka angin kencang akan menerpa seluruh permukaan bumi dan tentunya tidak ada kehidupan yang tenang karena kencangnya rotasi bumi. Keliling bumi di khatulistiwa memiliki panjang 40.000 km dan untuk satu kali putaran diperlukan 24 jam. Maka kecepatan rotasi di khatulistiwa akan mencapai 1667 per jam. Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna mengakibatkan kecepatan rotasi bumi berbeda antara kecepatan di garis khatulistiwa dengan garis lintang yang lain. Apalagi di kutub bumi, gerak rotasi akan berputar di tempat kita berdiri saja selama 24 jam. Oleh karena itu, ukuran rotasi setiap planet berbeda-beda, maka ukuran waktu siang dan malam antar planet pun berbeda-beda. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam.
Hal ini terjadi karena adanya dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari, sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, dan bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Matahari, bintang, dan bulan bergerak dari timur menuju barat. Pergerakan benda langit itu dinamakan sebagai peredaran semu harian. Bulan memakan waktu peredaran 24 jam 50 menit akibat bulan yang berotasi mengedari bumi. Dan bintang menempuh lintasan peredaran semuanya memakan waktu 23 jam 56 menit atau disebut satu hari bintang. Dan matahari pun menempuh lintasan peredaran semuanya memakan waktu 20 jam 4 per hari. 3. Perbedaan waktu. Perhitungan waktu yang kita gunakan sehari-hari adalah waktu matahari. Untuk memahami perbedaan waktu di bumi, maka pahami dulu putaran globe dengan baik. Pada globe terlihat garis-garis menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan bumi. Garis-garis tersebut dinamakan sebagai garis meridian. Terdapat 4 ketetapan, yakni garis meridian 0 derajat merupakan garis yang melalui daerah Greenwich dekat kota London di Inggris. Kedua, garis meridian antara 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur merupakan semua garis meridian yang terletak di sebelah kanan atau sebelah timur Greenwich yang disebut dengan garis bujur timur, mengalami waktu yang lebih cepat. 3. Garis meridian 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat merupakan semua garis meridian yang terletak di sebelah kiri atau sebelah barat Greenwich yang disebut dengan garis bujur barat, mengalami waktu yang lebih lambat. Dan juga impitan yang terjadi antara garis 180 derajat bujur timur dengan garis 180 derajat bujur barat disebut batas tanggal internasional atau biasa disingkat BTI. Setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Pada globe biasanya dicetak tebal yang membelah dua samudra Pasifik. Lingkaran tengah suatu globe adalah 360 derajat. Satu kali putaran rotasi bumi membutuhkan waktu sekitar 24 jam atau 24 dikali 60 menit sehingga menghasilkan 1440 menit. Dengan demikian, 1 derajat ditempuh dalam waktu 4 menit, oleh karena itu setiap 15 derajat ditempuh dalam waktu 1 jam. Kemudian ada pembelokan angin dan pembelokan arah arus laut. Hukum Base-Balot mengatakan bahwa udara bergerak atau angin bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Angin yang berhembus dari belahan bumi utara menuju belahan bumi selatan akan berbelok ke kanan, dan sebaliknya angin yang berhembus dari belahan bumi selatan menuju belahan bumi utara akan berbelok ke arah kiri. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Sedangkan pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran arus jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arah laut biasa disebut dengan efek Coriolis. Juga ada perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengambang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah di khatulistiwa. Kemudian ada revolusi bumi. Sumbu bumi yang tetap miring di berbagai tempat ketika bumi berevolusi mengedari matahari. Kemiringan yang tetap sama tersebut membentuk sudut 66,5 derajat terhadap ekliptika. Ekliptika adalah bidang garis edar. Jika elips itu kita arsir, maka akan menjadi lempengan-lempengan yang berbentuk elips. Lempengan itulah yang kemudian disebut sebagai bidang ekliptika.
Periode 1 kali edar adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik. Arah revolusi bumi adalah negatif atau berlawanan dengan gerak arah jarum jam. Adapun dampak revolusi bumi. Yang pertama, pergeseran semu matahari antara garis balik utara dengan garis balik selatan. Kedua, ada perubahan panjang waktu siang dan malam. Ketiga, ada pergantian musim. Kemudian, bumi sebagai ruang kehidupan. Sejarah jagat raya dimulai pertama kali ketika manusia mengenal ilmu perbintangan. Sejak zaman dahulu, manusia berusaha ingin tahu tentang jagat raya, baik mengenai ukuran, bentuk, isi, sifat, maupun jarak benda-benda langit yang satu dengan yang lainnya. Dari inilah muncul ilmu astronomi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda angkasa. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer atau 1 AU. AU adalah astronomical unit. Bumi mempunyai lapisan udara yang disebut atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin, matahari, sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi sehingga ketinggian sekitar 700 km. Lapisan udara ini dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Bumi melakukan beberapa gerak yang alami, yaitu gerak rotasi dan revolusi. Gerak rotasi bumi merupakan gerak berputarnya bumi pada porosnya atau bumi pada sumbunya. Gerakan rotasi ini menyebabkan daerah sepanjang ekuator bergerak cepat, sedangkan di daerah kutub hampir tidak mengalami pergerakan. Bumi yang berbentuk bulat mengalami perubahan bentuk akibat gerakan rotasi yang dilakukan. Perubahan tersebut adalah terbentuknya daerah agak tepat di kedua kutubnya dan seakan-akan bagian massa bumi tertumpuk di daerah ekuator. Bentuk ini disebabkan rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Gerak rotasi bumi terjadi dari arah barat ke arah timur. Bumi kita kenali sebagai tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. Entah sejak kapan bola dunia ini tercipta di alam semesta. Saat ini kita berada di tahun 2020. Namun sejatinya bumi kita tentu telah tercipta sejauh sebelum itu, jutaan atau bahkan miliaran tahun yang lalu. Penelitian tentang bumi dimulai sejak lama. Adapun Aristoteles sebagai filsafat Yunani kuno, misalnya melalui pemikiran dan penelitiannya dia menyimpulkan bahwa bumi itu bulat. Adapun bumi sebagai ruang kehidupan, yang pertama, bumi banyak mengandung air dan asam amino. Kedua, adanya oksigen yang mencukupi. Ketiga, karbon dioksida yang berperan penting dalam fotosintesis tumbuhan, sangat menunjang kehidupan di bumi. Keempat, atmosfer yang menjadi pelindung bumi dari bahaya-bahaya benda-benda luar angkasa. Wah, ternyata pembahasan kita mengenai rotasi dan revolusi bumi serta bumi sebagai ruang kehidupan itu sangat padat ya. Namun sangat menarik juga untuk kita amati sebagai bentuk pengenalan kita terhadap bumi. Anak-anakku sekalian pasti sudah memahami kan pemaparan yang Ibu ajarkan. Jika belum, Ibu akan membahas mengenai garis besar atau kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan kali ini, di mana bumi sebagai ruang kehidupan memiliki berbagai fenomena, baik itu dari proses terbentuknya, sejarah perkembangan bumi, ada rotasi, dan ada revolusi bumi, sehingga bumi sebagai ruang kehidupan sangat menunjang untuk berbagai kehidupan kita sebagai makhluk hidup dan juga flora dan fauna. Anak-anakku sekalian, jangan lupa ya untuk belajar dari berbagai sumber lain agar lebih meningkatkan pengetahuan dan juga wawasannya, baik itu dipelajari dari buku cetak, buku digital, maupun website terpercaya
yang akan menambah wawasan Anandaku sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semangat belajar dan selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum